warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan proses coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Putut Prihantoro dan dua teman saya, Mimin Mariamah, Suryani. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching bersama Mimin Mariamah, Suryani, Putut Prihantoro. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat pagi Bu Suryani. Pagi Pak Putut. Oke Bu Suryani, sebelum kita melakukan coaching, saya mau mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu ya. Ya, Bapak. Oke, begini. Jadi nanti coach dan coaching akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Terus apakah coaching ini sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah present, kesadaran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan atau mengajukan pertanyaan bobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching saya nanti adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ibu pada saat coaching kali ini nanti? Indikator yang dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Ya, indikator keberhasilan dari proses coaching saya adalah tergalinya kekuatan diri dari coaching tentang permasalahan yang dihadapi, dan sebenarnya solusi itu sudah ada, namun perlu dimaksimalkan kembali seperti itu. Oke, baik Ibu. Oke, selamat melakukan coaching. Monggo. Terima kasih Pak Putut. Ya. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bu Mimin WA saya. Iya. Pengen ketemu. Betul. Iya. Ada suatu dalam pertemuan ini ada yang mau dibicarakan itu dengan saya, Bu? Iya Bu, saya punya masalah ini di kelas, tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Oke. Masalahnya apa? Coba kita bicarakan di sini. Kemarin pas saya ngajar matematika di kelas 10 DKV itu ada 4 anak. Itu yang 2 di belakang itu pas pelajaran saya itu tak absen kok nggak ada. 2 anak itu namanya Arga sama Dila, ternyata tidur di bawah di belakang pakai headset, satunya ngegame, makanya kok tak absen 2 tidak ada. Dia asik di bawah meja itu. Jengkel. Iya, terus depannya yang 2 itu malah nutupi. Tak absen nggak ada, keluar Bu, ternyata di bawah meja. Begitu, jadi 4 anak di belakang itu sekongkol begitu. Oh gitu ya. Jadi ketika pelajarannya Bu Mimin ada 4 anak yang tidak mengikuti pelajaran Bu Mimin, mereka asik dengan aktivitasnya sendiri segitu ya Bu ya. Gitu. Nah, sekarang kira-kira kenapa mereka itu melakukan seperti itu? Gitu. Bingung juga sih Bu. 4 anak ini duduknya itu paling belakang pojok. 2 di belakang, satunya di depannya, paling pojok. Sehingga itu
mungkin apa mendengarkan suara saya dari depan itu kurang jelas. Dan saya saat itu juga tidak menggunakan LCD. Saya masih menggunakan pembelajaran ceramah sama kelompok tuh. Oh seperti itu. Ya itu tahunnya saya loh izin keluar. Saya muter kan, pas pembelajaran kelompok muter ternyata tidur di belakang. Seperti itu ya. Ya. Sebagai seorang guru pasti melihat kondisi seperti itu sangat mungkin kecewa ya, saat itu kecewa karena kita mungkin sudah merasa persiapan gitu, tapi ternyata kok tidak sepenuhnya mengikuti pelajaran saya gitu. Tapi tadi Bu Mimin menyampaikan model pembelajaran yang digunakan atau strategi yang digunakan dengan berceramah seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Mimin agar mereka itu antusias semuanya termasuk keempat anak tersebut, kira-kira model pembelajaran atau strategi apa yang Bu Mimin bisa lakukan agar semuanya terlibat dengan pembelajaran ini? Saya juga menyadari sih Bu, setelah itu kan saya pengen marah gitu kan, tapi selama jadi guru saya berusaha untuk tidak marah gitu, toh rugi gitu. Saat itu HP 2 anak tadi tak ambil, ya dikasihkan, tapi temannya lain terus terdiam. Nggak syukur ada yang begitu, terus akhirnya 2 itu tak ambil kan, mau diambil kapan? Sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau 4 bulan lagi gitu, diam anaknya. Udah nanti setelah pembelajaran Bu Mimin nanti temui saya di kantor, saya cuma bilang begitu. Terus 4 anak ini saya dudukkan di depan. 4 anak ini nggak bisa diam, tipenya mungkin kinestetik gitu. Iya. Nggak bisa diam, udah nggak bisa diam. Ininya begini terus, ininya aktif, makanya itu diam karena pegang HP sambil nge-game gitu, bisa diam. Nah itu terus saya juga agak refleksi diri sih ya, aku harus ngapain hidupin 4 anak ini kondusif gitu. Mungkin pembelajaran yang sudah saya lakukan itu monoton untuk 4 anak tadi, yang lain kan aktif-aktif saja karena tipenya bukan kinestetik gitu. 4 anak ini menurut saya kinestetik. Oh seperti itu. Iya. Jadi memang di awal pembelajaran harus dipetakan terlebih dahulu bahwa ada minat dan gaya belajar siswa seperti itu ya Bu Mimin, sehingga Belum saya lakukan. belum dilakukan. Nah kira-kira sebelum melakukan pemetaan itu pada kondisi sekarang, kalau skala yang kita gunakan 1 sampai 10, kira-kira pada saat itu Bu Mimin mengajar itu skala berapa? 7 lah ya. 7. Sebenarnya sudah 7 ya. Nah, dengan kondisi 7, ada saja anak yang masih belum antusias juga. Kira-kira nanti Bu Mimin itu pengennya skala berapa kira-kira bisa melibatkan semua murid yang ada di kelas itu? Ya naik lah, bisa 8 atau 9 atau 10. Nah, 10 kan sulit ya Bu ya. Yang 8 Iya. atau 9 lah. Paling tidak ada yang menyepelekan saya. 8 atau 9 seperti itu Bu Mimin. Nah, untuk mencapai itu strategi Bu Mimin apa yang bisa dilakukan? Pengennya saya ya, saya akan menggunakan metode yang bisa memfasilitasi 4 anak kinestetik tadi. Yang lain itu kan tipenya audio visual gitu ya. Dan berarti besok saya harus melakukan tes diagnostik awal dulu paling nggak untuk matematika. Oh anak ini kinestetik audio atau visual. Karena sadarnya saya baru saja Bu. Oh ya gitu. Itu terus kemudian nanti insya Allah saya akan memakai pembelajaran yang STAT. Saya pengen pembelajaran kelompok yang tipe STAT, Student Team Active Division gitu, sehingga nanti anak-anak dapat aktif di kelompoknya. Saya bisa muter, anak-anak melakukan presentasi pakai bantuan LCD, kemudian saya CCTV ice breaking. Oh seperti itu. Saya CCTV ice breaking yang anak-anak itu bisa bergerak dan tidak jenuh gitu. Ya, Bu Mimin, itu berdasarkan pengalaman Bu Mimin sudah pernah dilakukan dengan metode STAT? Saya pernah melakukan di kelas lain, kelas 12. Dan hasilnya? Tetapi
belum memakai SBG. Oh gitu, mau ditambah SBG gitu. Ya, nanti di kelas 10 mungkin bisa saya tambahkan SBG, nanti yang tadi yang lembek jenuh gini-gini mungkin kalau digerak-gerakkan tepuk-tepuk lah, loncat-loncat lah begitu mungkin kan lebih refresh dan tidak jenuh gitu. Jadi terarahkan kinestetiknya gitu. Dari pengalaman Mimin memakai start saja sudah bisa melibatkan semua murid, nanti ditambah SBG. Nah saya tunggu nanti kira-kira kapan Ibu rencana terdekat untuk segera menerapkan metode yang melibatkan seluruh murid dengan metode start dan ada SBG. Saya ketemu lagi anak-anak itu hari Kamis minggu depan. Hari Kamis depan. Ya, jadi sebelum itu saya harus sudah melakukan rencana persiapan gitu. Ya. Nah, untuk itu dari pembicaraan kita ini kira-kira hal penting apa yang kita bisa ambil gitu, Bu Bibi? Saya baru sadar Bu, saya kok nggak beride itu dari kemarin gitu loh. Karena mungkin beda kelas kali ya. Karena kelas 12 kan sudah sering mengikuti saya, sudah kenal baik begini-begini. Kelas 10 kan belum begitu akrab seperti kelas 12. Jadi kan saya tidak beride sampai ke sana. Nah ini alhamdulillah dari sini kan ketemu Bu Suryani, bisa curhat, bisa sharing itu, saya jadi menemukan solusi. Semakin menguatkan pengalaman yang dulu sudah pernah dilakukan dan ternyata itu semoga nanti juga bisa menjadi solusi bagi kelas Bu Mimin yang Kamis nanti ya akan mengajar di sana. Amin, semoga. Terima kasih Bu Mimin. Saya tunggu nanti kabar baiknya setelah Kamis ya, nanti ke Ya, kelas nanti tak ceritakan bagaimana. Iya. Terima kasih sekali ya Bu Surya, saya sama-sama. sudah lega. Paling enggak kan masalah saya selesai. Iya, Nanti kasih. tinggal action hari Kamis. Yes, kita tunggu kabar baiknya ya Bu Mimin. Terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis ya. Iya. Tak aja dulu. Oke, baik Bu Suryani, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah sangat bagus. Namun saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi yang saya lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching dan alur filter. Oke, baik. Dan ini saya akan membacakan beberapa catatan saya tadi ya. Yang pertama, saya tadi mencatat sudah berjalan dengan baik proses coachingnya. Yang pertama itu. Terus ada proses alur ceritanya juga sudah berjalan dengan baik. Sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut sehingga si coach dapat menggali atau mengembangkan potensinya. Kemudian juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang baik. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kalau indikator keberhasilan yang saya sampaikan di awal kan adalah mengajukan pertanyaan berikut. Nah, yang indikator lain yang ingin saya kembangkan adalah dengan riset, kesadaran. Oke, baik Ibu. Pertanyaan dari saya setelah observasi sudah selesai. Semoga ke depan kita dapat menjadi coaching yang baik. Yang demikian observasi pada hari ini. Terima kasih Bu Suryani. Terima kasih Pak Putu. Selamat pagi Bu Mimin. Selamat pagi Bu Suryani. Pada kesempatan ini saya sebagai pengamat akan memberikan beberapa hal terhadap proses coaching kita nanti dengan si Bu Mimin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Mimin. Yang pertama adalah rubrik penilaian percakapan. Nanti akan menerapkan prinsip
coaching dan alur tirta seperti itu. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching? Yang akan saya kembangkan nanti pada proses coaching ini, yang pertama nanti kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, gitu. Nah, lalu dari 3 kompetensi inti itu nanti yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada poin yang mana? Saya ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke. Nah, sekarang indikator keberhasilan dari proses coaching nanti seperti apa, Bu Mimi? Indikatornya coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dicurahkan kepada saya nanti. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing dan menggali dan mengarahkan coaching tadi menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, Bu Mimi, selamat melaksanakan coaching ya. Sudah lancar. Terima kasih Bu Mimi. Selamat pagi Bu Mimi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Budut. Selamat pagi Bu Mimi. Oke, Pak Budut kemarin sudah WA saya ya. Ya. Hari ini mau ketemu, mau sharing-sharing gitu. Iya Bu. Ini mumpung saya lebar Pak. Ya. Insya Allah saya akan jadi pendengar yang baik gitu ya. Ini Pak Budut ada masalah apa sebenarnya? Ya, jadi gini Bu Mimi. Ini masalah di kelas Bu. Jadi saya kemarin itu ngajar di kelas 11 IPA 3. Di situ saya pada saat mengajar itu ada siswa yang saja namanya Cynthia, itu malah asik ngobrol sendiri. Di situ saya merasanya jadi apa ya? Jadi sedih, sungguh kenapa kok saya sudah serius mengajar kok malah dia asik ngobrol sendiri gitu Bu. Jadi itu yang ingin saya obrolkan dan ini. Oke, tadi di kelas 11 IPA 11 3 Cynthia ya? Cynthia. Oke, kira-kira ini Pak Budut ngobrol dengan saya, sharing dengan saya, kira-kira apa yang Pak Budut harapkan dari saya Pak? Ya ini pastinya saya kemarin di aku memilih ya, ini pastinya ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya ceritakan tadi ini, biar nanti tidak terjadi di kemudian hari lagi kejadian yang sudah saya ceritakan tadi. Ya, saya menemukan solusi seperti itu. Oke. Dan saya bercerita kepada ini. Ya, oke. Sekarang begini Pak Budut, ini saya ingin tahu dulu, ya, ingin identifikasi masalahnya dulu itu Ya. sebetulnya seperti apa? Ini tolong diceritakan seperti kronologinya seperti Oke. apa? Jadi hari Kamis kemarin saya ngajar di kelas 11 IPA 1 yang seperti biasa karena saya ngajarnya memang saya ngajar menjelaskan materi. Jadi saya modelnya ceramah, teriak-teriak gitu biar siswanya pada istilahnya mendengarkan itu. Tapi ada satu siswa yang tadi saya sebutkan tadi namanya Cynthia itu dari awal sampai selesai pelajaran saya itu sama sekali nggak pernah mau memperhatikan, dia malah ngobrol sendiri dengan sampingnya. Padahal saya tahu sampingnya juga istilahnya itu nggak enak dengan saya, tapi ya tetap ya inti masalahnya itu. Jadi pada saat saya ngajar ada salah satu siswa yang tidak memperhatikan saya, jadi disitulah saya merasa sedih dan suntuk karena permasalahan tersebut. Oke, baik Pak. Ya. Itu pada saat itu, Ya. itu apa yang Pak Budut lakukan ke Cynthia dan kelas itu? Oh iya, pada saat itu saya tegur, saya tegur, ya, istilahnya ya saya suruh diam, saya suruh diam. Tapi ya hanya sesaat saja dia diam pada saat saya tegur, dan selang beberapa menit pada saya menjelaskan kembali seperti itu lagi.
Oke, itu gini Pak, reaksi teman yang lain seperti apa Pak? Reaksi teman yang lain pada saat saya menegur ya, Bu, ya. Iya. Pada saat saya menegur, reaksi yang lain menunduk karena tahu sebenarnya tahu kalau saya sedang marah dan tahu kalau yang dilakukan Cynthia itu salah. Makanya yang lain mungkin merasa takut atau intinya ya tahu kalau yang dilakukan Cynthia itu salah. Jadi mereka menunduk. Berarti yang tidak memperhatikan yang ngobrol sendiri hanya Cynthia dan sampingnya ya Pak? Iya, yang sampingnya itu gara-gara diajak ngobrol Cynthia, Bu. Jadi sebenarnya dia juga sebenarnya pengen memperhatikan, mungkin yang saya lihat dari gerak-gerik tubuhnya. Oke, jadi begitu Pak. Ya. Oke, kemudian Pak Budut, Ya. pada saat Pak Budut mengajar di kelas itu, di kelas 11 IPA 3 itu, Ya. metode apa yang Pak Budut pakai? Pak Budut memakai metode apa? Oh ya, yang pada saat kejadian itu memang saya sedang buru-buru mau menyelesaikan materi itu dan saya kurang persiapan juga. Jadi ya metode saya ya seperti biasa konvensional, ceramah di depan siswa. Jadi biar materi saya cepat selesai gitu. Jadi memang itu mungkin. Dan mau tes soalnya ini ya? Iya, dan mau tes. Jadi saya ceramah mengejar materi gitu. Itu yang mungkin Ibu, mungkin yang mengakibatkan siswa jadi Cynthia itu terutama itu mungkin bosan mungkin ya Bu. Jadi pada saat itu Pak Budut menggunakan metode konvensional ya, Iya, ceramahnya. satu metode saja. Kalau boleh tahu Pak Budut, pas materi apa nih Pak? Maksudnya pas materinya itu musik ensemble. musik ensemble. Iya, musik ensemble. Musik ensemble itu yang seperti apa? Musik ensemble itu grup, jadi Saya belum matematika. oh iya. Jadi musik ensemble itu adalah permainan musik secara kelompok dan itu musiknya atau lagunya itu yang dimainkan itu lagu-lagu yang sederhana. Jadi tidak khusus. Jadi materinya musik ensemble. Oke Pak Budut, mungkin begini. Tadi di kelas itu Pak Budut menggunakan metode konvensional. Iya. Pernahkah Pak Budut di kelas lain atau mungkin pengalaman Pak Budut sebelumnya itu Pak Budut menggunakan metode atas lain konvensional gitu Pak? Pernah nggak? Coba diingat. Sebenarnya pernah Bu, saya pernah menggunakan yang menurut saya itu cukup berhasil untuk membuat siswa itu aktif. Itu metode match itu Bu. Jadi penggabungan pertanyaan dan kartu menjodohkan itu pernah saya lakukan dan itu cukup berhasil. Jadi semua siswa itu hampir saya lihat tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif dan bergembira mengikuti. Penasaran ya? Iya, itu salah satunya itu. Ada metode lain lagi yang dipakai dilakukan itu? Ada Bu, ada. Itu yang pertama dan yang ada lagi yang cukup berhasil itu saya menggunakan itu. Saya presentasi menggunakan aplikasi Quizzes. Iya, jadi saya sekaligus ngajar. Pada saat ngajar, saya selipkan Quizzes. Jadi misalnya saya materi awal saya sampaikan dulu. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, tak kasih Quizzes terkait materi itu. Nah itu kan sekalian saya bisa memilih mereka. Jadi itu linknya tak kasihkan di grup dan bisa diakses melalui gadgetnya masing-masing. Terus yuk sekarang jawab pertanyaan, sebabnya kita quiz. Terus fokus malah pada antusias, soalnya nanti di akhir presentasi saya akan siapa yang juara 1, siapa yang juara 2 gitu, makanya itu yang gitu. Berarti boleh pakai handphone ya? Iya. Handphonenya terarah ya, betul. Oke Pak Budut, begini, kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas Pak Budut, Iya. itu Pak Budut ada ide nggak? Ya, setelah saya ngobrol ini tadi kayaknya Dari berbagai penjelasan yang ya, sudah kita tadi, ya punya ide nggak? mungkin itu pun yang sudah saya sampaikan tadi, 2 metode ini tadi bisa mungkin saya kok nggak kepikiran kok. Ya mungkin karena alasannya yang pertama tadi yaitu saya mengejar materi, mau ujian, terus itu jadi salah satunya mungkin caranya metodenya yang saya rubah. Jadi bisa pakai tadi penjodohan kartu, match itu atau presentasi dengan quizzes.
bagus sekali Pak ya. Iya, saya baru kepikiran itu. Iya. Dicoba lah. Mungkin saya malah bisa ini. Kapan-kapan juga tak coba lah gitu lah. Iya. Kalau ada masalah yang sama. Betul. Saya ingat betul itu bakalan aktif soalnya mereka gimana caranya biar nanti dapat nilai yang bagus. Dan kalau mau dapat nilai bagus otomatis mendengarkan materi dulu. Ya. Oke Pak Putut, baik sekali itu. Kira-kira kapan Pak Putut ini akan menggunakan metode tadi? Yang tadi ya, Ya. pastinya secepatnya itu, soalnya saya tidak mau kejadian yang bikin saya bete tadi itu terulang lagi. Jadi saya akan secepatnya sebelum hari saya mengajar, saya kan hari mengajarnya kan hari Kamis. Jadi mungkin sebelum itu semua persiapan sudah harus beres. Jadi bisa saya terapkan pada saat saya mengajar di kelas 11 MIPA 3. Oke Pak. Dalam melakukan metode tadi, Ya. dua metode yang ini kemudian coba lakukan tadi, Ya. kira-kira Pak Putut butuh bantuan orang lain nggak Pak? Atau melibatkan siapa begitu? Oh ya, pasti butuh Bu. Terutama yang pakai aplikasi khusus itu saya pasti akan berkolaborasi dengan guru TIK. Jadi biar tahu, biar terarah dan nanti gimana caranya untuk nge-share ke siswa biar nanti semuanya istilahnya biar rencananya biar aman, tidak ada kesalahan pada saat Proses gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Putut. Kira-kira butuh waktu berapa hari Pak itu? Ya secepatnya itu mungkin 2 atau 3 hari lah sudah harus jadi, sudah harus jadi. Berarti ini Pak ya, 2 atau 3 hari lagi kita ketemu lagi ya Pak ya. Siap. Oke, nanti prosesnya Pak Putut sampai di mana? Kita nanti sharing-sharing lagi. Oke. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau mungkin ada yang bisa disaringkan kembali Betul. kurangnya apa atau butuh sesuatu, itu saya siap membantu. Ya, siap Bu. Terima kasih banyak Bu sudah membantu, walaupun dengan kita hanya sharing kita, tapi saya sudah bisa menemukan solusi dari yang saya hadapi. Ya. Itu Pak Putut, ini apa yang Anda rasakan Pak sekarang Pak? Sekarang saya sudah plong Bu, saya sudah tahu harus mau ngapain biar kejadian yang saya alami ini tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Saya juga ikut senang Pak Terima Putut. kasih juga Bu Mimi. Ini sudah cukup ya. Ya, Nanti ketemu 3 hari lagi. Nanti Oke. kita ketemu di kita mana? akan sharing, saya akan sampaikan hasilnya. Ya, saya juga sudah belajar mengajar. Oke Bu. Ya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. 3 hari lagi. Ya, terima kasih Bu Mimi. Pagi, ya. Selamat pagi Bu Mimi. Proses coaching sudah terlaksana dengan baik, seperti itu, dengan menggunakan alur Tirta dan menggunakan prinsip coaching seperti itu yang dipunyai. Nah, setelah proses coaching ini ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai observer. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coaching untuk menggali permasalahan pada coaching ini baru saja dari Oke, sebagai seorang coach, saya berusaha melakukan coaching dengan coach saya sesuai dengan alur Tirta dan 3 prinsip coaching. Salah 3-nya mungkin salah satunya ya, ada kesadaran penuh, kemudian mengaktifkan mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi kompetensi inti yang ingin dicapai tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot. Lantas apa yang ingin dikembangkan lagi? Kompetensi inti apa lagi yang ingin dikembangkan? Iya. Proses Tadi sesuai kesepakatan kita di awal tadi kan yang ingin saya kembangkan kan yang memberikan pertanyaan berbobot. ya. Tapi saya ingin mengembangkan lagi yang kesadaran penuh. Bisa Riset Iya. seperti itu. Ya, jadi Mimi ingin meningkatkan, mengembangkan pelaksanaan kompetensi inti dari pertanyaan berbobot, menambahkan, mengembangkan dengan riset atau kesadaran. Ya, terima kasih Bu Mimi, proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik sekali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga Bu Sur. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Putut. Selamat siang, Bu Mimin. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke. Pak Putut, hari ini saya nanti jadi observer pada proses coaching Pak Putut dengan Bu Suryani nanti ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu pada pra observasi ini, pra supervisi ya. Ya, Yang pertama begini, nanti pada rubrik penilaian percakapan coaching itu nanti saya akan selaku observer nanti akan mengamati apakah coaching yang dilakukan Pak Putut nanti sudah sesuai dengan alur kita atau tidak, sudah melakukan prinsip-prinsip coaching atau belum gitu ya. baik. Apa namanya, intinya kan Pak Putut juga sudah mempelajari. Iya, sudah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Putut. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Putut kembangkan pada hari ini? Ya, yang pertama adalah kesadaran penuh 100%, yang kedua meningkatkan aktif, dan yang terakhir saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua Pak Putut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang pastinya pertanyaan berbobot itu agar bisa menggali potensi coaching untuk menentukan langkah. Jadi yang ingin dikembangkan yang Yang memberikan pertanyaan. Baik. Indikator ketercapaian Pak. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Putut dari kompetensi yang ingin penjenengan kembangkan tadi Ya. seperti apa Pak? Ya pastinya si coachingnya nanti dapat menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dia sampaikan untuk dia selesaikan, dicari solusinya. Seperti itu. Ya baik. Itu saja Pak Putut. Oke. Nanti selamat menjalankan proses coaching. Nanti kita ketemu lagi pasca supervisi. Baik, baik. Terima kasih Bu Mimin. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Suryani. Pagi Pak Putut. Oke, kira-kira kemarin sudah WA saya itu mau ngobrolin apa Bu Suryani? Iya Pak Putut. Saya sedang ada masalah ini dengan murid saya di kelas E1. Kelas E1. Jadi ada permasalahan dengan salah satu murid di situ. ya, kelas E1 ya. Permasalahannya apa Bu? Ya, permasalahan yang saya hadapi dengan anak tersebut tiap hari Selasa jam saya kalaupun dia masuk Ya. itu tuh izin ke UKS karena sakit gitu. Terus Selasa besoknya malah tidak lagi izin ke UKS, saya malah justru dia izin tidak masuk, dan itu berulang-ulang seperti itu. Dan kalaupun toh dia masuk itu tuh kondisinya tiduran, pokoknya tidak antusias seperti itu. Nah, sebenarnya saya tidak begitu mempermasalahkan awalnya ya. Ya. Tapi suatu ketika saya ketemu sendiri dengan dia itu main sama temennya. Jadi kan akhirnya loh, kemarin itu katanya izin sakit, tapi kok ini main gitu loh. Jadi kan loh, ini gimana nih? Jadinya kayak seperti tidak percaya lagi sama si anak tersebut. Oke, jadi permasalahannya Bu Suryani itu ada di salah satu siswa ya Bu ya. Setiap pelajaran itu hari Selasa ya. Ya. Itu sering tidak masuk dengan alasan yang bergantian, betul ya? Oke, sebelum kita melanjutkan, kita menyamakan tujuan dulu. Kira-kira Bu Suryani dengan percakapan kita ini nanti apa yang diinginkan Bu Suryani, hasil apa yang ingin diinginkan oleh Bu Suryani? Ya, yang jelas yang pertama saya ingin berbagi saja sama Pak Putut tentang permasalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menguatkan diri saya sendiri sebenarnya, Ya. karena sudah ada sebenarnya rencana dalam benak saya untuk menyelesaikan ini. Tapi saya pikir dengan
share kepada Pak Putut, nanti akan semakin kuat apa yang saya lakukan itu ternyata baik untuk kedepannya, untuk anak tersebut dan untuk saya sendiri. Karena jujur saja kalau saya masuk ke kelas itu udah berapa tentu ada anak tersebut kan jadi gimana sih rasanya nggak nyaman gitu. Selama ini berarti saya dibohongi sama anak tersebut, rasanya gimana sih kalau kita dibohongi gitu, izin udah kita di kelas tuh udah doakan ya Torin ini cepat sembuh gitu. Ternyata tahu dia itu di luar main gitu kan. Gimana nih anak ini kalau saya tidak memberikan efek jerah gitu, bisa jadi teman-temannya yang lain nggak tahu melakukan yang sama gitu ya. Saya bisa sharing sama Pak Putut dan berbagi pengalaman sebenarnya dari situ bisa dilakukan. Dan ini saya punya rencana Pak Putut untuk berkolaborasi dengan guru lain. Apakah dia itu menghindar pada saat pelajaran saya itu? Apakah dengan saya saja, ataukah ada guru lain yang merasakan hal yang sama gitu? Itu sudah dilakukan, sudah ditanyakan dengan guru-guru yang lain? Belum, tapi ada rencana seperti itu. Baik Bapak, baik Bu Suryani ya, saya sudah mencatat untuk tujuan percakapan kita ini ya, pasti untuk permasalahannya si siswa tersebut ya, maka kok setiap jamnya Bu Suryani si anak tersebut selalu aja ada alasannya gitu. Menurut Bu Suryani, kira-kira menurut Bu Suryani ada permasalahan apa dengan siswa tersebut? Pernah nggak dicari informasi? Itu. Jadi kalau dari bunyi surat izinnya kan dia sakit. Tapi memang sih selama ini dia tidak pernah menyertakan surat izin dokter. Nah, saya tadi berencana Pak ingin home visit bersama Bu Bibi, memastikan apakah dia itu sebenarnya sakit. Kalau sakit kok lama sekali nggak sembuh-sembuh gitu. Kalaupun toh dia itu tidak masuk, orang tuanya harus tahu anak ini selama ini kemana. Bisa saja kan dia izin katanya dia main seperti yang saya ini. Jadi itu Pak, saya berencana untuk berkolaborasi dengan dia, menanyakan sama guru pada hari Selasa itu mengajar, sama home visit tentunya dengan Bu PP dalam hal ini untuk memastikan apakah dia benar sakit, apakah dia itu sebenarnya dari rumah berangkat tapi enggak berangkat, orang tuanya harus tahu. Oke, Bu Suryani, ini sebelum kita ke tindak lanjut untuk pembicaraan, kira-kira karena Bu Suryani juga belum tahu kan di mata pelajaran yang lain anak tersebut ada atau tidak. Nah, ini kita refleksi dulu. Kira-kira pada saat siswa tersebut ada, Bu Suryani gimana model pembelajarannya di kelasnya seperti apa? Kalau model pembelajaran saya itu ya karena saya ngajar sejarah ya, mungkin dia tipe anak yang senangnya gerak-gerak ya. Karena saya dulu pernah menggunakan semacam game ya, ISIS atau game gitu ya. Dia dengan gadgetnya itu kayaknya menarik gitu, dia senang. Tapi sayanya aja yang nggak konsisten menggunakan model itu. Jadi berarti saya harus ini ya memetakan dulu anak itu ada yang tipe inisiatif, bukan kemampuan yang lebih aktif ada geraknya. Oke, berarti ini Bu Suryani pernah melakukan model pembelajaran yang membuat siswa tersebut aktif. Sebenarnya iya. Nah, akhir-akhir ini yang membuat dia tidak masuk itu apakah Bu Suryani mengganti modelnya atau tidak menggunakan model tersebut? Belum saya lakukan, dan saya malah fokus ke sebenarnya anak ini izin benar-benar sakit enggak. Oh iya, jadi mencari tahu. Ya, oke. Gini Bu, kira-kira Bu Suryani punya ide atau punya apa namanya itu solusi nggak untuk melakukannya lagi, mungkin melakukan apa metode yang pernah dilakukan itu sehingga membuat siswa tersebut menjadi aktif lagi, atau ada cara lain yang kira-kira di benak Bu Suryani atau yang pernah Bu Suryani lakukan pada kelas lain mungkin? Iya,
seperti itu Pak. Jadi saya barusan dari ini ya. Oh berarti Iya. bisa jadi dia itu kurang antusias pada saat pelajaran saya dan sering izin. Mungkin strategi pembelajarannya saya bawakan terlalu monoton sehingga anak timbul kinestetik seperti anak saya yang tadi S1 tadi. Ya. Seperti itu, tidak antusias, kurang menantang kali ya Pak. Ya, Dan betul. mungkin saya juga kaitannya dengan dia sering izin itu, saya juga perlu rasanya untuk kolaborasi dengan guru mapel dan guru BP, memastikan apakah dia benar sakit atau dia ke tempat lain seperti itu. Ya, dari diri saya berarti harus lebih proaktif ya menggunakan metode pembelajaran. Berarti ini aja dulu kita pilih yang apa namanya itu yang untuk merefleksi diri dulu aja ya, untuk metode pembelajaran kita lebih dahulu ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya untuk di pelajaran kelas berapa tadi? E1 tadi kira-kira Bu Suryani akan menggunakan metode apa lagi biar anak tersebut istilahnya dia memenuhi kebutuhan si anak tersebut dan kakaknya tadi ya tentu saja yang pertama mungkin semacam problem based learning, pecah masalah atau enggak di ruangan, tapi mungkin outdoor ya. Sekali diajak keluar kan mereka akan terwadahi kesenangan mereka untuk banyak bergerak. Oke, itu yang sangat bagus itu. Kira-kira yang apa namanya itu untuk pembelajaran model outdoor ini nanti akan diimplementasikan atau akan dilakukan kapan dulu? Ya, pekan kedua pada bulan ini, Insya Allah ya akan saya coba. Oke, untuk rencananya kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Suryani untuk melakukan rencana kegiatan metode pembelajaran outdoor tadi? Ya tentu saja diawali perencanaan ya, perencanaan dan modul aja yang menarik, yang bermakna karena terkait dengan mata pelajaran saya. Iya. Oke, kira-kira pembuatan modul ajar ini nanti Bu Suryani memerlukan rekan atau teman untuk berkolaborasi atau tidak, Bu Suryani? Iya, tentu saja. Dengan di sekolah saya ada MGMP sekolah. Oh iya. Saya akan meminta pengalaman baik mereka sehingga bisa menginspirasi saya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran saya. Oke, berarti akan berkolaborasi dengan teman MGMP sekolah dan juga waktunya apa lagi? Bulan ini. Bulan ini. Oke, Ya. berarti nanti saya mau mendengar kabar baiknya setelah nanti di tengah pekan ini berarti ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Nah, oke, dari percakapan kita ini Bu Suryani, kira-kira Bu Suryani apa yang didapatkan dari percakapan kita ini, Bu Suryani? Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari pertemuan ini. Yang pertama, itu saja saya lega gitu karena bisa mendapatkan penguatan tentang permasalahan saya. Yang ternyata solusinya itu sebenarnya ada pada diri saya dan dulu pernah saya lakukan. Ini perlu saya ulang mengingat murid saya yang berbagai macam tipe gaya belajar. Oke, ya baik Bu Suryani, semoga nanti rencananya sukses dan si anak tersebut tidak merusak cucu. Oke, baik Bu Suryani, karena ini waktunya saya sudah harus ada acara, jadi kita cukupkan, kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan saya dapat kabar yang baik dari permasalahan yang Bu Suryani sampaikan. Terima kasih Bu Suryani. Terima kasih Pak Putu. Oke, selamat siang Bu Suryani. Siang. Ya. Oke Pak Putut, Pak Putut tadi selaku coach, Bu Suryani selaku coaching sudah melakukan proses coaching dengan baik, gitu ya. Ini pasca coaching, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Tadi pada proses coaching saya melihat sudah terjadi proses coaching yang baik, sudah sesuai dengan alur kita,
kemudian beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah dikembangkan gitu. Ya. Oke, saya ingin menanyakan Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Pak, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, seperti yang sudah Bu Mimin sampaikan tadi, bahwa Bu Mimin sudah melihat ada alur cerita di dalam coaching saya. Ya, yang sudah saya lakukan ya saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Yang saya harapkan dengan alur cerita tersebut saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, baik Pak. Tadi beberapa catatan hasil observasi saya sebagai observer tadi itu sudah baik Pak Dr. selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai tadi kompetensi yang dikembangkan ya. Kemudian Bu Suryani selaku coach juga sudah terarah dan dijawab dengan baik itu, sehingga Bu Suryani sendiri juga menemukan solusi akhirnya dari permasalahan yang dihadapi Bu Suryani dengan arahan dan galian pertanyaan berbobot dari Pak. Oke, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Putut kembangkan selain memberikan pertanyaan berbobot? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Jadi dengan saya mendengarkan aktif, pastinya harapan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pertanyaan tersebut bisa menggali si coach untuk menemukan langkah-langkah terkait untuk mencari solusi dalam permasalahan. Seperti itu. Iya, baik. Ini cukup sampai di sini dulu Pak Putut. Ya, terima Ini kasih. proses kita sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, kita saling Amin. mengembangkan diri masing-masing sukses ke depan. Jadi ya Pak Putut ya. Terima kasih Bu Mimin. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Sampai lain jumpa. hari. Demikian demonstrasi kontekstual dari kelompok kami, yaitu proses coaching pada modul 2.3. Guru penggerak bergerak Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.